pas botol itu dibuka, friends, itu keluar gumpalan putih ya, friends, ya kayak asap gitu loh. Keluar dalam botol tuh keluar. Nah, sontak si istri dan juga Mas Dio ini kaget banget, friends, karena dia baru pertama kali ngeliat botol yang tadinya kosong nih pas dibuka itu keluar asap gitu loh, friends. Nah, Garis Gaib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. welcome friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini friends ya. Gimana friends, kabar kalian semua? Sehat semua kan? Gak ada yang sakit dan juga pasti gak ada yang galau nih. Karena di sini bukan tempat penuh galau-galauan ya friends ya. Nah, jadi sini gue akan cerita tentang pesugihan friends. Nah, apa itu pesugihan? Pesugihan adalah perjanjian antara manusia dan juga jin friends. Nah, itu namanya pesugihan. Nah, jadi pesugihan itu bisa dikatakan musyrik ya friends ya. Karena kita menduakan Allah. Kita nggak ada kepercayaan bahwa Allah itu segala-galanya friends. Allah yang apa ya? Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha ya segalanya bisa lah Allah itu friends. Tinggal kun fayakun kan langsung jadi semua. Nah, pesugihan itu emang nggak baik banget ya friends ya, karena hanya mendapatkan kesenangan di awal friends. Nah, tapi pasti dari ujung pesugihan itu adalah ke apa ya? Ketidakpuasan, penderitaan dan juga ya pastinya chaos lah friends lah di ujung-ujung pesugihan itu friends. Nah, oke, so tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke friends, nah jadi gini friends ceritanya. Di suatu desa friends, nah di suatu desa aja disebutnya desa Klopo ya friends ya. Nah, desa Klopo ini lumayan tentram banget ya friends ya, lumayan tentram, ayem, enak lah desa sih desa Klopo ini. Nah, tapi di balik ketentramannya itu, di balik suasananya itu ada salah satu warga itu yang hidupnya menderita sekali friends. Dia bisa dikatakan apa ya, hidup dengan kekurangan friends, bukan berkecupan tapi berkekurangan ya friends ya. Nah, dia ini namanya, sebut aja namanya Dio ya friends ya. Nah, Mas Dio ini dia itu lumayan apa ya, susah friends, pendapatan gak pasti, pengeluaran yang pasti, banyak lah masalah-masalah. Dia selalu dikucilkan dari lingkup warga di desa situ. Terus dia sering apa ya, direndah-rendahkan oleh keluarganya sendiri friends. Bahkan mertuanya juga dia merendah-rendahkan friends, merendahkan si Mas Dio ini friends, si mertuanya ini friends. Nah, kasihan kan friends, karena sudah hidup susah, tertimpa tangga pula. Nah, tapi di situ Mas Dio nggak pernah sama sekali untuk menyerah friends. Dia terus mencari pekerjaan, serabutan apapun dia kerjain friends, saking teguhnya friends ya, saking apa ya, mantapnya bahwa dia pasti bisa mengubah keadaan keluarganya ini friends. Nah, si Mas Dio ini, nah akhirnya sampai sikat cerita tuh dia pusing banget friends, karena dia udah sering utang sana sini ya friends ya, utang sana sini buat biaya hidup itu nggak nutup friends. Nah, dia itu nggak bisa bayar sama sekali friends, sampai dia diancam bahkan mau disakitin lah ibaratnya gitu loh, diancam gitu friends. Nah, si Mang Dio ini takut friends, takut dan juga khawatir karena kan ancamannya keluarga terutama anak-anaknya friends. Nah, jadi si Mas Dio ini friends, dia sudah mempunyai istri satu friends. Nah, juga mempunyai 2 orang anak ya friends si Mas Dio ini friends. Nah, jadi si Mas Dio ini apa ya, bisa dikatakan sebenarnya mampu friends dulu itu dia orang mampu banget friends. Dia tuh lumayan terpandang lah dulu semenjak masih ada orang tuanya. Nah, pas udah nggak ada orang tuanya, ternyata usahanya bangkrut, banyak ninggalin utang. Nah, akhirnya Mas Dio ini memutuskan untuk menjual semua asetnya friends. Nah, jadi sampai saat ini, bukan sampai saat ini, pas keadaan itu si Mas Dio ini hidup dengan kekurangan lah friends baratnya. Nah, semua asetnya udah hilang, dia nggak punya apa-apa, cuman tinggal punya rumah satu aja friends, pekerjaan juga nggak punya, dia serabutan apapun dikerjain sama si Mas Dio ini. Nah, akhirnya mungkin karena Mas Dio sudah jenuh ya friends ya, sudah jenuh, sudah pusing lah friends dengan keadaan ya friends ya. Akhirnya dia nekat friends, karena dia pernah mendengar salah satu orang ya friends ya, itu dia membahas tentang topik pesugihan tuyul ini friends. Nah, si Mas Dio sempat tuh friends, dia mengulik lebih dalam ceritanya, gimana sih syarat-syaratnya, gimana sih apanya, gini gitu loh friends. Nah, dari situ sebenarnya Mas Dio ini gimana ya, nggak terlalu paham juga ya friends, nggak terlalu paham dan juga nggak terlalu tertarik. Nah, tapi karena keadaan yang mengubah dia friends, nah akhirnya si Mas Dio ini nekat akhirnya friends, dia nekat. Nah, dia nekat mendatangi salah satu dukun ya friends ya, di salah satu desa yang terkenal. Dukun biasanya menangani atau melaksanakan perjanjian pesugihan itu friends. Nah, akhirnya diiyain lah, datanglah si Mas Dio ini. Nah, sebenarnya Mas Dio ini bingung friends, dia mau bilang sama istrinya apa enggak friends. Nah, akhirnya
Cobalah friends, cobalah dirembuk nih friends, dirembuk sama istrinya. Nah sebenarnya istrinya nggak setuju friends, nggak setuju karena itu kan apa ya, bisa dikatakan adegan yang berbahaya gitu loh friends. Nah apa emang karena keadaan yang mendesak dan Mas Dio ini bingung banget friends, utangnya udah numpuk, anaknya juga butuh makan, butuh jajan, butuh bayar sekolah ya kan. Akhirnya Mas Dio ini membulatkan niatnya atau memberanikan diri untuk melakukan hapus tersebut. Nah, akhirnya istri juga menyetujui friends, istri dukung karena emang udah kepentok banget ya. Begitulah friends kalau kurangnya iman ya friends ya. Nah, akhirnya berangkatlah friends si Mas Dio ini dengan bekal yang lumayan lah, dikasih istrinya itu ya hasil pinjaman juga friends. Berangkatlah ke suatu dukun. Nah, sampai di dukun tersebut akhirnya dimasuklah friends, masuk. Nah, dia ceritain semua keluh kesahnya friends kepada Mbah Darman ini friends, Mbah lah istilahnya. Nah dia ceritain semua keluh kesahnya, Mbah saya pengen ini, saya pengen itu, saya punya ini, punya itu, Mbah saya nggak bisa, Mbah gini, saya pengen ikut ini, Mbah. Nah sebenarnya si Mbah ini atau si dukun itu udah ngasih rambu-rambu ya friends ya. Ibaratnya kamu siap gak nih dengan konsekuensinya, kamu siap gak nih dengan ritual-ritualnya, kamu siap gak nih dengan ya banyak lah friends, pokoknya resiko-resikonya itu udah dikeluarin semua ya friends ya. Jadi si dukun ini atau simbah ini itu dia nggak berbicara apa ya enaknya doang nggak friends, tapi dia berbicara resikonya friends. Nah saya pada akhirnya disuruh pulang dulu nih si Mas Dio, nanti setelah 2 hari kemudian kamu kesini lagi. Nah pulanglah si Mas Dio ini. Setelah dia pulang, istrinya tanya gimana nih perkembangannya, ada perkembangan apa enggak. Nah akhirnya Mas Dio ngomong lah, Mas Dio ini ngomong ya apa adanya, yang didapat apa, yang ini apa. Nah akhirnya ya udah. Setelah itu, setelah 2 hari kemudian, hari H pun tiba, Mas Dio berangkat nih friends. Mas Dio berangkat ke salah satu dukun ini friends. Nah berangkat dia, berangkat lah. Nah setelah berangkat akhirnya tiba friends di rumah dukun ini. Nah setelah tiba, si Mbah dukun ini bilang dia meminta uang sekian-sekian gitu loh friends. Nah, tapi sebelumnya udah di briefing nih, sebelum dia suruh lagi udah dibilang gini-gini buat beli peralatan, bukan peralatan sih, apa ya, syarat lah istilahnya, syarat buat sesajen gitu friends, perjanjian ini friends. Nah syaratnya akhirnya oke lah, diturutin lah sama si Mas Dio ini. Nah udah semuanya udah clear, nah tinggal ritualnya friends. Nah akhirnya ritual lah friends si Mas Dio ini dengan ritual dia itu suruh apa ya, jadi kayak ada, ini beda friends, jadi kayak ada tuyul terlantar gitu loh friends. Nah si Mas Dio ini cuman suruh bawa kepiting di malam hari. Nah di depan rumahnya Mbah, nggak terlalu serem sih, di depan rumahnya Mbah ini loh, Mbah dukun ini loh friends. Nah dia suruh bawa kepiting satu renteng gini, maksudnya apa ya, kepiting tuh diikat gitu loh friends, banyak gitu. Nah dicantol di depan rumah, sama dia harus bawa botol friends. Nah akhirnya botol itu ditaruh di bawah kepitingnya pas friends. Nah ketika botol itu goyang langsung ditutup, nggak boleh kelamaan. Nah akhirnya disetujui lah sama Mas Dio. Akhirnya malam pun tiba friends, dia melakukan ritual itu, diambil lah kepitingnya ini, ditaruh lah di depan rumahnya si Mbah dukun ini. Nah setelah ditaruh, dia taruh juga botolnya, dia pasang. Nah dia duduk nih friends sambil ngerokok. Nah nggak lumayan jauh lah, ada di situ ada kayak tempat duduk gitu loh friends, kayak kotak dampar apa gitu ya. Nah itu duduk di situ nuh si Mas Dio ini. Nah duduk dia sambil ngerokok, menikmati suasana lah friends, sambil menunggu botol ini bergoyang friends. Nah lumayan lama friends, itu 1-2 jaman lah di situ tuh, lumayan lama banget. Nah dia nunggu jenuh banget friends karena nggak ada apa ya, nggak ada pergerakan apapun gitu loh. Nah akhirnya si Mas Dio ini ya udahlah, dia nunggu seperti biasa. Nah malam menjelang, akhirnya di jam 3 pagi friends, di jam 3 pagi tiba-tiba botol itu bergerak friends. Bergerak tuh lumayan kenceng ya botol itu ya friends ya, lumayan bergerak kenceng banget ya friends ya. Nah akhirnya setelah botol lumayan bergerak kenceng, nah tiba-tiba bingung nih si Mas Dio, bingung. Nah dia keinget banget friends, jadi nggak boleh kelamaan dia nutup botolnya itu friends. Nah akhirnya dia lari nih friends, cepat-cepat buru-buru, dan ditutup lah botolnya ini. Nah setelah ditutup, alhamdulillah tuh aman friends, nggak usah dilihat. Nah akhirnya setelah itu dia masuk nih friends ke dalam rumahnya sih Mbah dukun ini friends. Dia masuk, dia kasih tuh botolnya. Nah setelah dia kasih botolnya, suruh ngecek nih apakah ini berhasil atau tidak. Nah dicek lah sama si Mbah dukun ini, dicek lumayan lama, dibawa ke dalam kamar. Nah setelah lumayan lama ngeceknya sekitar 15-30 menitan gitu friends, dia ngecek. Nah setelah ngecek, keluarlah si mbah-mbah ini keluar. Nah keluar dia bilang, Mas ini tuyulnya udah ada di dalam botol ini ya Mas ya. Nah ibaratnya ini tuh anak kamu Mas, kamu itu setiap malam itu kamu harus menyusui si tuyul ini apa Mas gitu katanya, kata si Mbah dukun ini. Nah agak bingung dong. Nah terus tanya sih Mas Dio, lah cara menyusui dengan apa Mbah? Nah
Akhirnya bilang lah si mbah ini dengan cara ya istri kamu harus menyusui si tuyul ini. Kaget dong di situ Mas Dio, kaget lah, ya jelas kaget. Nah akhirnya ya udahlah, tanpa pikir panjang akhirnya sudah bingung banget kan Mas Dio nih, udah terlanjur ibaratnya. Akhirnya mengiyakan lah. Nah dibawa pulang friends, akhirnya pulang, udah nggak punya syarat apa pulang. Nah setelah pulang dibuka, dia suruh buka tuh botolnya di rumah. Nah dibukalah sama si Mas Dio ini, dibuka botolnya. Nah tiba-tiba pas botol itu dibuka friends, itu keluar gumpalan putih ya friends, ya kayak asap gitu loh. Nah, keluar tuh dalam botol tuh keluar. Nah sontak si istri dan juga Mas Dio ini kaget banget friends, karena dia baru pertama kali ngeliat botol yang tadinya kosong nih, pas dibuka itu keluar asap gitu loh friends. Nah ya udahlah diemin dulu. Nah akhirnya malamnya ceritalah si Mas Dio ini. Nah si Mas Dio cerita sama si istrinya ini bahwa istrinya syaratnya itu harus kamu nyusuin deh gitu kata si Mas Dio ini. Nah si Mas Dio ini nyuruh istrinya buat nyusuin si tuyul ini friends. Nah akhirnya sebenarnya istrinya juga nggak mau ya friends, tapi mau gimana lagi, udah terlanjur juga ya udah akhirnya setujuin. Nah pas malam itu friends, nah istrinya ngerasa sakit banget ya friends, di bagian area vital sini friends, itu sakit banget ya friends, rasanya kayak disedot gitu friends. Nah akhirnya dia inget friends, wah apakah ini udah bekerja, ini si tuyul ini udah bekerja buat dia nih gitu katanya. Nah akhirnya ya udahlah, nggak usah pikir pusing. Tapi walaupun dia menahan rasa sakit, nah akhirnya besoknya nih friends, besoknya kan di kamarnya si Mas Dio ini kan ada laci friends, jadi ini kaca terus meja, nah ada lacinya gitu tuh. Pas si istrinya ini mau ngambil sisir, dia kaget banget friends, ada banyak tumpukan uang ya friends di situ friends. Tapi nggak tumpukan uang gini, nggak, itu berserakan gitu loh uangnya friends. Nah di situ, nah itu friends, dia bahagianya bukan main friends si Mas Dio sama istrinya ini. Si Mas Dio dalam posisi masih tidur tuh langsung dibangunin friends, bayangin langsung dibangunin sama si istrinya ini friends, karena saking apa euforianya, bahagianya gitu loh friends, dia ngeliat uang sebanyak itu. Nah akhirnya ya udah kaget juga Mas Dio, bangun dia ngecek nih uangnya, wah iya banyak banget uangnya, dia kaget banget karena dia belum pernah si istrinya belum pernah lihat uang sebanyak ini. Kalau Mas Dio kan udah biasa, walaupun dia pertama itu hidupnya berkimbangan harta, tapi kan sekarang udah jatuh miskin lah ibaratnya gitu. Nah akhirnya digunain lah uang tersebut friends buat bangun usaha, buat bayar hutang, buat biaya anak istrinya juga, itu dikasih semua uangnya, dibagi-bagi friends. Nah itu setiap malam friends, setiap malam itu uangnya bertambah terus ya friends ya, bertambah terus, nggak pernah berkurang. Nah tapi hari demi hari, tahun demi hari, si istrinya Mas Dio ini kurus banget friends, sampai memprihatinkan lah kondisinya, kurus banget, kurus kering gitu loh friends, kayak udah apa ya, kurus kering lah, kayak udah nggak ada bahasa-bahasanya gitu lah. Nah gegar dong warga, karena lumayan lama ya friends ya, warga itu sering ngeluh friends, sering ngeluh ke Pak RT, sering ngeluh Pak Bayan, Pak RW itu, bahwa uangnya itu kehilangan terus ya friends ya. Dan jumlahnya itu nggak sekali dua kali friends, kehilangan uang itu nggak sekali dua kali, itu sering sekali friends, dimanapun tempatnya itu pasti hilang aja, bingung sampean. Nah pertama itu warga positif aja, mungkin yang ngambil anaknya atau gimana ya, karena tapi semakin lama, semakin hari, semakin tahun, bulan berganti, tahun berganti, itu kayaknya aneh banget gitu loh, masa uang tiba-tiba hilang dengan jumlah yang lumayan banyak ya kan. Nah mulai tuh friends banyak laporan dari warga nih friends ke Pak RT. Nah setelah laporan lumayan banyak, nah Pak RT ini pusing friends, dia nyari jalan tengahnya gimana, nyari solusinya gimana. Nah kembali lagi nih kepada Mas Dio. Nah si Mas Dio ini lumayan, wah keren banget ya friends ya, udah beli rumah, beli mobil, banyak lah pokoknya, itu beli apapun yang dia pingin di dunia itu dia beli semua friends pada saat itu friends. Nah setelah dibeli banyak lah pokoknya friends. Nah tapi yang memprihatinkan gue keadaan istrinya friends, keadaan istri ini semakin hari, semakin tahun, semakin ya pokoknya memprihatinkan friends kondisinya friends. Nah ya udahlah, ibunya juga sampai kaget juga yang lihat si keadaan istrinya ini kayak anaknya jadi kayak gini ya gitu ya. Si Mas dia juga bingung nih friends. Nah tapi udahlah, mau pikir panjang, akhirnya setahun 2 tahun dia tuh berjalan friends. Nah si Mas Dio ini dari uang hasil pesugihan ini friends, dia buka showroom friends, showroom motor juga showroom mobil. Nah itu lumayan laku keras banget ya friends ya, showroom motornya juga showroom mobilnya friends. Nah karena dia udah nggak tega ngeliat keadaan istrinya friends. Nah sebenarnya si Mas Dio ini friends, itu dia pengen berhenti ya friends ya, pengen berhenti melakukan pesugihan ini karena dia udah mempunyai showroom mobil dan juga showroom motor friends, dia pengen berhenti. Nah dia kasihan banget nih ngeliat istrinya nih kayak gini nih, dengan keadaan yang kurus kering, dengan keadaan yang apa ya, memprihatinkan lah bisa dikatakannya si istrinya Mas Dio ini. Nah bingung tuh Mas Dio ini gimana caranya dia memutus perjanjian ini, sementara kan udah lama banget ya waktunya ya friends ya, udah bertahun-tahun dia melakukan pesugihan seperti itu friends. Nah dia nggak tahu juga nih friends keadaan dan juga kabar si Mbah Dukun ini, dia nggak tahu sama sekali friends.
si Mas Dio ini friends. Nah dia bingung nih mau memutuskan perjanjian ini seperti apa friends. Karena emang udah bingung, gimana ya? Karena emang udah bingung banget, ya udahlah si Mas Dio ini memutuskan untuk cobalah dia ke rumah si Mbah Dukun itu lagi friends. Nah setelah mereka ke rumah Mbah Dukun bersama istri friends, istri dalam keadaan lemes dan juga kurus kering ya friends ya. Nah itu udah bingung banget friends, karena emang apa ya, ngeri lah friends lah, keadaannya tuh udah nggak kondusif banget ya si istrinya ini friends. Nah akhirnya setelah sampai pada tujuan ini friends, si rumahnya Mbah Dukun ini friends. Nah Mbah Dukun akhirnya si Mas Dio ini dia datang lah, masuk lah, ngetok pintu. Nah setelah diketuk kok nggak ada jawaban sama sekali friends. Nah rumahnya itu friends, di latarnya itu friends, di area perlataran itu friends, itu banyak banget daun-daun kering ya friends. Intinya kayak udah nggak keurus gitu loh friends. Nah tiba-tiba ada sosok mbak-mbak nih friends, dia nyamperin muncul. Nah setelah muncul friends, dia tuh bilang nih sama Mas Dio juga istrinya, kalau si Mbah Dukun ini itu udah nggak ada friends, udah nggak ada, dan juga itu udah ibaratnya udah meninggal gitu, sudah lumayan lama meninggalnya. Nah kaget dong di situ Mas Dio, dan juga si istrinya bingung banget karena dengan kondisi yang kurus kering istrinya udah memprihatinkan lah friends pokoknya lah. Nah banyak juga kejadian-kejadian janggal yang nggak enak banget friends dilihatnya ini friends. Banyak lah pokoknya kejadian-kejadian janggal itu yang nggak masuk di akal ya friends ya, ataupun nggak masuk di logika friends. Kayak setiap malam itu kan di rumahnya yang Mas Dio ini friends, itu disediain apa ya, kamar khusus gitu loh friends. Kamar khusus ini untuk menampung ya si tuyul-tuyul ini friends. Nah itu semakin hari semakin tahun itu nambah terus friends, anehnya friends. Dari 1 jadi 2, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya friends. Nah jadi kamar itu friends sama Mas Dio ini dikasih banyak main-mainan, dikasih banyak pokoknya semacam anak apa ya, kamar anak kecil gitu loh friends lah, apa bagi syarat gitu loh friends. Nah akhirnya bingung banget nih, bingung karena si Mbah Dukun ini udah nggak ada dan juga udah meninggal. Lah akhirnya Mas Dio ini lari friends ke Pak Ustadz pengobatan nih, karena itu tuh sakit keras banget friends di bulan ini friends, di bulan Februari ya friends ya, itu sakit banget, keras banget istilah friends. Dia tuh udah nggak bisa apa ya, bangun udah nggak bisa, jadi cuma merem doang, cuman melek doang gini, berbaring di kasur friends. Nah akhirnya dipanggil lah sama Pak Ustadz ini friends, karena si ini sering mengigau di kala malam friends, mengigau yang aneh-aneh, pokoknya banyak banget friends lah mengigau. Dipanggil Pak Ustadz satu nggak mempan, di kedua nggak mempan, tiga nggak mempan. Nah akhirnya friends pada bulan ketiga istrinya menghembuskan nafas terakhirnya friends. Sedih banget dong di situ si Mas Dio ini, sedih banget lah pokoknya. Ya mau gimana ya friends ya, sedih banget karena emang istri tercinta ya friends ibaratnya gitu ya. Nah sedih banget nih Mas Dio ini. Nah, bingung banget friends dia friends, karena dia tuh sebenarnya udah punya planning, dia udah punya showroom motor, showroom mobil, dia ingin memutuskan perjanjian ini gitu loh friends. Nah akhirnya setelah istrinya meninggal kan otomatis kan tuyul ini nggak ada yang ngurus ya friends ya, tuyulnya nggak ada yang ngurus. Nah disinilah friends lah, kira Mas Dio ini itu tiba-tiba karena uang juga udah nggak, maksudnya udah nggak setiap hari ada ya friends ya, jadi setiap dibuka laci itu udah nggak ada uang lagi ya, emang udah nggak ada nyusin si tuyul ini, udah nggak mau kerja gitu loh tuh ibaratnya. Nah akhirnya ya udahlah si Mas Dio ini bisa aja udah. Nah akhirnya dia fokus pada showroomnya ini friends, showroom motor juga showroom mobil friends. Nah akhirnya setelah fokus showroom motor sama showroom mobil ini friends, ternyata friends tidak sesuai ekspektasi ya friends ya, showroom mobil ini bangkrut ya friends ya, bangkrut banyak pokoknya lah, apapun udah kejual lah, ini itu kejual banget gitu loh. Nah bingung juga nih si Mas Dio ini, dikira si Mas Dio ini friends, nah itu berjalan dengan lancar karena dia udah punya showroom, pegang showroom juga, showroom motor juga showroom mobil pegangannya itu. Nah banyak tuh friends. Nah di sini setelah showroom motor, showroom mobil apa rungkat nggak ada pemasukan, Mas Dio ini bingung friends, bingung banget. Nah akhirnya kembalilah friends dia pada asalnya. Nah pas kembali pada asalnya, dia penderitaan itu nggak mulai sampai situ aja friends, dia mulai sakit-sakitan, anaknya itu mulai bandel ya friends ya, nggak ada satupun dari dua anak ini friends yang mengurusin si Mas Dio ini friends. Dia malah tak acuh friends, malah mikir apa namanya dari keluarganya nih friends ya, maksudnya dari anaknya ini friends, dia nggak mau urus friends, yang penting dia dapat harta dari si bapaknya ini friends. Nah sampai saat itu si Mas Dio ini merenung karena kesalahannya dia sendiri, dia juga nggak mau nyalain anak-anaknya, dia hanya menyerahkan dirinya sendiri friends si Mas Dio ini sampai saat ini. Dan akhirnya Mas Dio ini menghembuskan nafas terakhirnya friends. Thank you friends yang udah stay dari awal sampai akhir. Buat kalian nih friends yang mau ngirimin cita-cita horornya bisa langsung kirimin ke Gmail bawah ini, pendakian, cerita horor, mistis bisa langsung kirimin di bawah ini friends. Nah sekian dari gua, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.